Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, masih pagi kan Bapak Ibu Saudara ya. Kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang mau bersama lambaikan tangannya. Haleluya, katakan haleluya. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah kami ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Seberapa tahu kita pujian ini Bapak Ibu Saudara? Kalau belum banyak yang tahu bisa bantu teksnya. Supaya kita bisa sama-sama bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi kita juga masuk Bapak Ibu Saudara. Masuk lebih dalam lagi. Amin. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar. Kami kejar hadirmu Tuhan, hadiratmu di tengah-tengah kami, dalam hidupku, membawa sembahku, bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Angkat tangan kita sama-sama katakan, memandang wajahmu, memandang. Pagi hari ini kami Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan. Yes Lord. Mengejar hadirmu dalam hidup kami. Oh, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan haleluya, mengejar ralabatakaralah. Lebih dahsyat lagi, saya bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sama-sama. Katakan, memandang wajahmu. Yes. Tiada tujuan lain selain kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Yes. Mengejar hadirmu dalam hidup, membawa sembahku, sembah, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu. Kami mengejar hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan, memandang wajahmu. Amin. Yes, mengikuti kebaikanmu ya Tuhan. Yes. Mengejar hadirmu Tuhan di dalam setiap hidup kami.
dalam hidup kami bawa sembah kami. Yes. Oh yes, kami bawa korban sembah kami kepadamu ya Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu dari setiap hidup kami. Oh yes, mengejar hadir-Mu. Haleluya. Dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Berikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kami datang Tuhan, kami percaya tiada tujuan lain selain kami ingin berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kami buka hati kami lebar-lebar, kami angkat hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Bapa kami bersuka cita. Karena itu kami Tuhan, kami mau terus percaya. Kami terus menaruh harapan kami. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang bersemangat sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan semangat. Sambil lihat kanan kiri katakan hello semangat. Kanan kiri katakan hello semangat. Sama-sama bilang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Oh lebih kencang lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kasih tahu kanan kiri. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara tahu selanjutnya? Dahsyat. Sama-sama bilang dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama bilang haleluya. Pada pagi hari ini sebelumnya saya mengucap syukur terima kasih. Dan untuk kesempatan yang Tuhan berikan melalui Bapak Gembala, terima kasih. Untuk kesempatan saya boleh berdiri dan juga memberikan sharing firman pada pagi hari ini. Dan sesuatu yang bagi saya Bapak Ibu Saudara berdiri di depan Bapak Ibu Saudara itu pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Agak berbeda waktu saya berdiri di sini menjadi worship leader. Dan ketika saya menjadi pengkhotbah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa rasakan apa yang saya rasakan? Oh jangan Bapak Ibu Saudara. Lain kali kita gantian Bapak Ibu Saudara. Tadi bilang apa? Dan layanilah. Kasih tahu nih kirinya. Dan layanilah Tuhan. Haleluya. Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara juga Tuhan dengan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini menuju siang Bapak Ibu Saudara. Please jangan ingat-ingat dulu makan siangnya apa gitu ya. Pasti udah kenyang sebelum kesini udah makan Bapak Ibu Saudara. Jangan ingat-ingat dulu Bapak Ibu Saudara. Tanggalkan dulu itu semua. Lihat firman Tuhan. Sama-sama katakan yes. Mengejar hadirat-Mu. Haleluya. Sama-sama bilang mengejar hadirat-Mu. Mu-nya itu adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengejar berarti berusaha keras hendak mencapai. Kemudian menginginkan dengan sungguh-sungguh. At least itu yang saya baca di internet Bapak Saudara. Apa Bapak Saudara? Mengejar itu berusaha keras hendak mencapai, menginginkan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya waktu kita datang ke tempat ini Bapak Saudara, ke gereja kita Bapak Saudara, kita pun mengejar Bapak Saudara. Berusaha keras. Menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Saudara. Amin. Yes. Saya percaya waktu kita datang ke gereja, kita gak sedang wisata rohani Bapak Ibu Saudara. Amin. Atau karaoke rohani. Apa itu karaoke rohani Bang Doni? Yes. Perkenalkan nama saya Doni Hasiolan Tamba. Marga Tamba, mama saya Storus. Jadi tambah terus tidak pernah berkurang. Istri saya baru tambunan, jadi saya tambah tambun gitu ya. Tidak sebuah kebetulan juga
Tempat tinggal saya di Tambun Utara. Haleluya. Ini udah 3 kali perkenalan seperti ini masih lucu, puji Tuhan. Haleluya. Dan nggak tahu selalu ada potak di sebelah kanan. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai mana tadi Saudara? Aduh kan. Mengejar berarti berusaha keras, hendak mencapai, menginginkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita datang ke sini hanya karena untuk wisata rohani atau saya istilahkan karaoke rohani. Karena Bapak Saudara kalau tahu tempat karaoke Bapak Saudara. Kalau tempat karaoke itu ada musiknya? Ada. Ada teksnya? Ada. Ada yang mandu. Iya kan? Ya. Nah, saya percaya bukan kita, kalau kita karaoke mungkin kita senangnya di rumah gitu kan. Saya punya di rumah gitu karaoke, kalau udah pengen karaoke bareng istri, bareng anak gitu. Saya karaokean. Ada teksnya, ya kan, ada musiknya. Saya nyanyi gitu, nyanyi puji-pujian gitu ya, seneng banget gitu ya. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bukan sekedar bernyanyi, maksud saya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang yes. Tapi kita mengejar hadirat Tuhan. Lebih dari sekedar kita bernyanyi, kita juga seperti berusaha keras, menginginkan dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di tempat ini. Misalnya, WL, sepatunya gak bagus. Itu singer, rambutnya belahannya kurang ke tengah. Sejak detik pertama tim mimbar masuk, wah langsung kita sebagai penilai, menilai gitu kan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, sudah ada bagian-bagiannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara datang ke sini, nikmati Tuhan. Amin. Oh, suaranya nih, aduh gitu ya. Sedikit mengganggu gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, saya akan cerita satu perikop. Sekalipun dia berada di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, dia tetap kejar Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kanan kiri yang ngajakin ngobrol Bapak Ibu Saudara, dia tetap fokus sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita datang ke rumah Tuhan gitu ya. Bahkan bukan hanya waktu kita ada di gereja, tapi waktu kita di rumah kita gitu ya. Di tempat kerja, kita bisa mengejar Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mengejar hadirat Tuhan. Karena itulah kasih karunia yang Tuhan udah kasih buat setiap kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. So, Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mengalihkan perhatian kita menyembah Tuhan. Rasakan Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berbeda. Kita gak pernah bisa jauh sama Tuhan. Percaya? Bahkan Daud aja bingung, gimana cara jauh dari Tuhan. Sebab Mazmurnya bilang gini, apa? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari, dia mau lari Bapak Ibu Saudara. Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Pas mau lari ke langit, ada Tuhan lah juga gitu ya. Jadi bahkan Daud aja bingung gimana cara lari dari Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi kita hari-hari ini, jangan bilang kita jauh dari Tuhan. Tuhan ada. Cuma alihkan perhatian kita kepada hadirat Tuhan. Kepada Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya terinspirasi dari kata mengejar, seperti Paulus katakan. Dalam sama-sama bisa bantu saya untuk firman Tuhan Filipi 3 ayat 12. Yes, kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya,
Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Katakan amin. Yes. Melainkan aku mengejarnya. Bapak Ibu Saudara. Berusaha keras. Bersungguh-sungguh. Benar-benar alihkan perhatian kita kepada Tuhan. Mungkin ada noise di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Yang seringkali kita sulit untuk menghadangnya. Ada satu cerita kita gak pernah bisa gitu ya. Burung di udara lewat di atas kepala kita. Kita gak bisa kendalikan. Tetapi ketika dia mau bersarang di kepala kita bisa hindari. Amin Bapak Saudara. Waktu kita begitu banyak gitu ya, hal-hal yang negatif, energi gitu ya dari luar kita gitu ya. Waktu kita bisa mengalihkan perhatian kita kepada hadirat Tuhan. Kepada Tuhan, kepada kebenarannya. Maka hidup kita akan berbeda. Amin Bapak Saudara. Yes. Sama-sama katakan yes. Bahkan Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Saudara. Paulus mengejar hadirat Tuhan. Amin. Dia mengejar Tuhan sedemikian rupa. Apapun yang terjadi dalam hidupnya waktu dia melakukan penginjilan. Dia tetap kejar panggilan surgawi dalam perikop ini Bapak Saudara. Saya percaya kita pun seperti itu. Puji Tuhan, amin Bapak Saudara. Kita kejar hadirat Tuhan hari-hari ini. Sembah dia, puji dia. Seringkali kalau saya siang Bapak Saudara kalau weekday gitu ya, ke kantor gitu. Saya pegawai dari pagi sampai sore gitu ya. Nah kadang malam juga gitu. Jika dibutuhkan lembur dan lain sebagainya. Nah siang itu seringnya Bapak Saudara gitu ya. Saya gunakan waktu untuk saya datang sama Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah ketika kita mengalihkan perhatian kepada hadirat Tuhan itu ada, amin. Kalau saya mau, aduh Tuhan kayaknya udah capek banget nih gitu ya. Atau ada hal-hal yang, waduh kayaknya gak bisa dipegang sendiri nih. Saya datang ke basement 2 Bapak Saudara, tempat saya masuk ke mobil saya sudah sediakan yang namanya gitar kecil Bapak Saudara. Nah itu kalau misalnya cool gitu ya, dari Jumat kalau saya lagi di jalan, kebetulan saya yang jadwal WL. Nah, saya biasanya main gitar di mobil Bapak Saudara, menepi sebentar, ayo. Gak ngaruh gitu ya, mau dimanapun gitu ya. Mau online kok, susah amat gitu ya. Bisa gitu kan. Ya udah ya kan. Nah setiap siang kadang jam 12 gitu, jam 12-an gitu. Saya nyembah Tuhan di mobil Bapak Saudara. Di dalam mobil saya hidupin si mobilnya gitu ya. Karena lumayan panas juga gitu ya. Bisa keringatan di dalam. Saya gitar gitu ya. Nyembah Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kebetulan kaca film saya sih lumayan agak ini ya. Nggak terlalu mengganggu orang lain tuh, ngapain sih orang gitu ya. Dan agak kedap juga jadi. Nah, pada saat saya lakukan itu selalu saja ada kekuatan yang baru Bapak Saudara. Selalu saja ada hikmat yang Tuhan kasih untuk saya menyelesaikan pekerjaan saya. Sampai sebegitunya Bapak Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang ada di tahtanya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan sahabat kita yang Bapak Ibu Saudara yang saya percaya kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa menyuji Tuhan, nyembah Tuhan, begitu dekatnya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Masih ada dalam channel ini? Jangan kemana-mana, ada Door Press. Oh enggak ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara please, jangan berusaha untuk tegang. Saya akan tegang di depan ini. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan firman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Dan ada satu perikop yang minggu-minggu ini saya sangat diberkati sama perikop ini. Buka Markus 10 Bapak Ibu Saudara. Nah ini tentang Bartimeus gitu ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya sharing waktu saya punya dapat jadwal di saat teduh gitu ya. Doa pagi Bapak Ibu Saudara. Sedikit pengumuman, udah ada pengumuman sering Bapak Ibu Saudara. Ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 Bapak Ibu Saudara. Ayo rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa gitu Bapak Saudara, mengawali hari itu luar biasa banget.
kalau kita bisa bersama-sama GBI Bumi Anggrek dan hari-hari ini terus bersemangat luar biasa. Gitu, sehingga kita terus diperlengkapi oleh Tuhan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Oke, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan dulu dari awal sampai akhir. Sama-sama simak, sama-sama katakan yes. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, ada Yesus dan muridnya. Ada Bartimeus di situ dan ada banyak orang berbondong-bondong di situ. Nah, berita tentang Mesias yang akan datang. Mesias yang datang, Bapak Saudara, pada saat itu tersebar di semua wilayah Bapak Ibu Saudara dan sampai di Yeriko. Banyak orang yang berbondong-bondong datang sama Tuhan Yesus. Demikian juga seorang yang buta ini. Saya akan bacakan dari awal Bapak Ibu Saudara, coba untuk mempresentasikannya. Lalu di ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bartimeus adalah seorang yang buta. Hidup bergantung dari kebaikan orang lain. Memiliki kelemahan, keterbatasan, penderitaan fisik dalam hal ini adalah buta, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ situasi di mana banyak orang tahu tentang Tuhan, tahu tentang Yesus. Kemudian di ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini menarik buat kita Bapak Ibu Saudara. Ketika banyak orang berkata, Yesus itu orang Nazaret. Tapi, namun Bartimeus mengenal lebih dari sekedar itu. Orang-orang tahu bahwa dari mana Yesus berasal, dari Nazaret. Karena itu disebut Yesus orang Nazaret. Namun Bartimeus mengenal lebih dalam, lebih baik dibanding yang banyak orang. Dia berkata, berseru, Yesus anak Daud. Dia tahu keluarga dan keturunan dari mana seorang Yesus. Artinya dia mengenal siapa Yesus. Sekedar tahu dan mengenal Bapak Ibu Saudara. Nah, biarlah hidup kita Bapak Ibu Saudara gak sekedar tahu tentang Yesus adalah Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita melalui salibnya kita ditebus. Namun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau mengenal lebih dalam, kita harus mengenal dia secara pribadi Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara, mengalaminya secara pribadi. Waktu kita berdoa, waktu kita memuji nyembah Tuhan, dia Allah yang hidup. Amin Bapak Saudara. Saudara mungkin gak bisa lihat, tapi saudara bisa rasakan. Amin. Imanmu yang semakin kuat, keyakinan dan kepercayaanmu semakin diteguhkan waktu engkau berdoa sama Tuhan. Itu yang kita rasakan. Dan saya percaya Bapak Saudara, hari-hari ini kita banget butuh Tuhan. Amin. Dan Bartimeus mengenal Yesus lebih dalam. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Bartimeus mengejar kehadiran Yesus, kemudian dia berseru, ayat 48.
Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud kasihanilah aku. Nah waktu kita mengikuti Yesus, waktu kita mau ngejar hadirat Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan, kita berusaha semaksimal mungkin kita dekat dengan Tuhan dengan berbagai cara. Kita ikut doa pagi, kita ikut mesbah doa, kita ikut ibadah, Bapak Saudara, dan lain sebagainya gitu ya. Kita mengejar supaya kita makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, memang tidak selalu kita ada di dalam kondisi ideal atau didukung gitu ya untuk kita mengejar Tuhan. Seringkali ada noise di sekeliling kita yang seringkali itu menjadi tantangan buat setiap kita. Namun apa yang pagi ini kita mau dengar Bapak Ibu Saudara? Bartimius tidak sama sekali gentar. Dia tidak sama sekali menyerah Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dilakukan Bartimius? Dia semakin keras berseru Bapak Ibu Saudara. Amin. Semakin keras berseru. Sama-sama katakan, wow. Ku berseru, ketinggian, sorry. Di E. Ada lagunya itu. Berseru. Ku di minor, kayaknya minor bro. Sorry Bapak Ibu Saudara ya, ini gak persiapan. Hatiku lebih mengenalmu. Amin. Bartimius katakan, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Banyak orang yang menegur setiap kita supaya kita diam. Udahlah, ngapain sih? Udahlah gitu ya. Kalau saya sama anak-anak muda gitu ya, saya bilang, kalau kamu ikut ibadah anak-anak muda, itu prestasi yang luar biasa. Karena banyak pilihan di luar sana, kamu bisa lakukan banyak hal gitu ya. Enjoy hangout gitu ya, bareng teman-teman di mall atau di mana gitu ya. Atau melakukan yang lain, tapi kamu memutuskan untuk kamu beribadah. Itu dahsyat dan luar biasa. Seringkali banyak orang yang mau bikin kita diam. Untuk kita tidak melakukan sesuatu. Untuk kita berhenti mengejar Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, biarlah apa yang Bartimius lakukan, kita mau sama-sama lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita terus mengejar. Bahkan dia semakin keras berseru. Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Kemudian ayat 4:9 Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Bartimius melakukan sesuatu, kita bisa berada di dalam situasi itu Bapak Ibu Saudara. Seorang buta Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah gerombolan begitu banyak orang berbondong-bondong di situ Bapak Ibu Saudara. Dia seorang buta, bisa jadi dia gak ada di tempat yang lebih mudah untuk mendatangi Yesus, betul? Bisa dia jadi dia ada di pinggir-pinggir mana Bapak Ibu Saudara, dan ada begitu banyak orang-orang yang ada di sana. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan Yesus butuh perjuangan, betul? Butuh perjuangan, butuh semangat yang keras, bersungguh-sungguh, mengejar. Amin Bapak Ibu Saudara. So, mengejar hadirat Tuhan butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mendatangi Yesus butuh kekuatan. Dia memutuskan untuk keluar atau dia berpindah dari tempat yang biasa dia ada di situ. Dia sebagai seorang pengemis Bapak Ibu Saudara. Dia berada di tempat yang sama setiap harinya.
Dia mengandalkan kebaikan orang lain. Tapi dia percaya ada Mesias, ada keselamatan yang akan dia terima. Dan dia percaya di situ kalau Tuhan mengakui bahwa imannya menyembuhkan dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia punya iman yang luar biasa. Sampai Yesus tergerak oleh belas kasihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Terbukti dari ayat 50 ayat 49. Lalu Yesus berkata dan berhenti dan berkata, panggillah dia. Bapak Ibu Saudara, dari jarak yang begitu jauh mungkin, dari seruan yang begitu kencang, di tengah noise yang begitu banyak orang, bisa jadi suaranya gak nyampe Bapak Ibu Saudara. Tapi ada keajaiban di situ. Makanya kalau kita namanya berjuang, berkorban, selalu ada keajaiban Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Kalau kita tetap kesakitan apapun itu juga gitu ya. Sekalipun ya dagingku dan hatiku habis lenyap Bapak Saudara. Ada keajaiban di situ Bapak Saudara. Tuhan suka ada di situ Bapak Saudara. Di tempat, di area di mana kita benar-benar, oh Tuhan, I want to give you the best, my best. Lord. Amin. Saya mau berikan yang terbaik Tuhan. Saya gak mau kasih yang sisa. Seringkali kita kalau mau ini sisa hari gue deh, gue kasih sama Tuhan. Sisa hari, mau berkatnya dikasih sisa. Tapi bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Gitu ya. Yang namanya retret itu kan benar-benar menyiapkan waktunya Bapak Saudara. Demikian juga kita benar-benar nyiapin waktunya Bapak Saudara. Bukan tergantung sisanya gitu ya. Tapi benar-benar menyiapkan waktunya, menyiapkan hati kita. Makanya Bapak Saudara, di sini Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berkata, panggillah dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan apa respon dari si Bartimeus? Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri. Ya kan, dia gak suka nunda-nunda Bapak Saudara. Jangan suka nunda-nunda, kasih tahu kanan kiri, jangan suka nunda-nunda. Kalau ditegur Tuhan langsung berubah Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Amin. Amin, harus jadi orang sabar ya. Rendah hati Bapak Saudara. Kalau udah ditegur sama Tuhan, udah jangan tunda-tunda, berubah-berubah Bapak Saudara. Udah tahu itu salah, perbaikin, susah amat. Gitu aja kok susah, ya kan. Nah, yang dilakukan Bartimeus adalah menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Ketika dia mau datangi itu Tuhan, Yesus, dia menanggalkan apa yang mungkin saja bisa menghambat dia. Jubahnya itu mungkin. Daripada lari jadi lebih lambat, atau dia lari, berbagai macam yang bisa terjadi. Akhirnya dia tanggalkan semuanya, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Demikian juga hidup kita. Apa yang hari-hari ini justru membuat kita sulit untuk mengalihkan perhatian kita kepada hadirat Tuhan, tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bilang juga sama anak-anak muda, hey, yang suka Korea-Koreaan, nonton sampai 5 jam, 6 jam. Saya nggak berani bilang itu salah gitu ya. Karena anak muda kalau dibilang salah makin dikerjain. Ya kan? Yang hey, kiyomasa, nande gitu kan. Tahu apa? Anak saya, aduh. Ya, nonton Korea, aduh. Kenapa lu suka Korea? Kadang-kadang nanya sama temen, lu kenapa sih suka Korea? Karena aku bisa nangis pada saat itu. Oh, gua cewek aja lu biar nangis. Bisa merasakan kesedihannya, ditinggal, terus dicintai, dipeluk, dihargai. Terus cerita-cerita yang penuh dengan arti gitu ya, sedap, meaningful deh pokoknya gitu ya. Karena hidup gua biasa-biasa banget, ya kan? Hidup gua ya datar-datar aja.
Gue butuh sesuatu yang memacu adrenalin, entah apalah itu ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana waktu kita dengan Tuhan? Halo? Mohon maaf lahir dan batin. Saya cuma bercanda Bapak Ibu Saudara. Jangan menatap saya begitu. Tapi ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita pun dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, saya juga masih jauh. Saya belajar gitu ya dari bapak-bapak rohani, pemimpin rohani. Ya, saya juga ada di sini juga. Ya siapa saya gitu ya. Saya memberitakan apa yang bisa saya persiapkan gitu ya. Tuhan mau ngomong apa gitu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Miliki waktu di dalam Tuhan. Amin. Apapun kesempatannya, program apa yang gereja lakukan, kita percaya aja Bapak Ibu Saudara bahwa itu datang dari Tuhan, gitu ya. Menyiapkan kita, mengizinkan kita, bahkan kita bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada via online gitu ya, media di dalam persekutuan kita ada teknologi yang streaming yang via online, Google Meet atau Zoom Bapak Ibu Saudara. Itu kesempatan yang Tuhan kasih buat kita gitu. Supaya kita enggak diam aja. Tapi kita bergerak, kita bersekutu. Amin Bapak Saudara. Tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja Bapak Saudara. Tapi kita perlu bersekutu. Amin Bapak Saudara. Dan saya percaya ketika kita bersekutu sama-sama Bapak Saudara. Ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan kasih melalui komunitas kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Menanggalkan jubah. Waktu kita mengejar Tuhan, kita tanggalkan setiap beban kita dan fokus kepada Tuhan. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, guru gitu ya, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dimulai dari dia merespon kehadiran Tuhan. Dia merespon kehadiran Tuhan. Waktu Yesus datang ke kota itu, dia merespon Bapak Saudara. Dan waktu dia merespon, dia nggak diam. Dia mulai berdiri dan berseru. Ketika kondisinya nggak ideal, tantangannya ada, cobaannya ada, tantangan dari dirinya sendiri, tantangan dari luar, dia nggak berhenti. Dia tetap menuju dan fokus mengalihkan perhatian bahwa Yesus sedang hadir. Hadiratnya sedang ada di situ. Dia terus pantang menyerah, dia berjuang. Sehingga itu yang menggerakkan hati Tuhan. Wow. Katakan wow. Bahkan Tuhan memanggilnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan langsung sembuhin? Enggak. Tanya dulu. Tanya dulu Bapak Ibu Saudara. Memastikan dia tahu apa yang dia butuhkan. Kenapa sih gitu ya? Kenapa kita melakukannya? Memastikan waktu dia katakan, itu meneguhkan hatinya. Dia meneguhkan kembali imannya lagi. Dan akhirnya Rabuni, supaya aku dapat melihat. Artinya dia datang sama Tuhan, itu pasti enggak datang dari tempat yang penuh dengan keraguan-raguan. Enggak datang dari tempat yang enggak jelas, enggak ngerti. Ini Yesus bisa gak sih nyembuhin? Tapi Tuhan mau tantang, challenge dia. Apa yang kau kehendaki untuk supaya aku perbuat bagimu? Dia tidak ragu-ragu katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Telinganya mendengar dan keyakinannya kembali disampaikan. Iman yang kuat. Yesus berkata, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Akhirnya dia disembuhkan Bapak Saudara. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada kata yang luar biasa yang Tuhan sampaikan di akhir cerita ini Bapak Saudara. Pergilah. Ya. Kalau kita sekedar tahu Tuhan gitu ya, ngomong pergi gitu ya.
maka kita akan pergi. Terima berkat, pergi. Terima kesembuhan, pergi. Enggak datang lagi. Tapi ini menarik Bapak Saudara. Ketika Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat kalimat yang paling terakhir lagi tuh. Lalu ia pergi? Enggak. Dia mengikuti Yesus, Saudara. Ia mengikuti Yesus. Pergilah, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau kita nggak punya kedekatan dengan Tuhan, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, nggak pernah gini Bapak Saudara. Kalau kita sama ayah kita gitu ya, atau saya dah sama istri saya gitu ya, saya paling dekat dalam hidup saya saat ini adalah sama istri gitu ya. Saya cuma cukup bilang lapar. Atau gak usah bilang laparnya. Usap-usap ini aja, usap-usap perut. Dia udah tahu Bapak Saudara. dia berarti udah siapin penggorengan ya kan. Atau dia udah siapin piring gitu kan. Cukup dengan kode-kode tertentu. Karena dia kenal saya gitu ya. Nah udah deh. Udah tahu dia. Nah kalau kenal begitu Bapak Saudara. Gak usah seret. Nah udah langsung deh. Entah apalah yang di situ kan. Dari kulkas keluar ya kan. Amin Bapak Saudara. Gak usah terlalu banyak ini tapi udah ngerti gitu ya. Waktu Tuhan bilang pergi. Dia ngerti. Oh iya. Ikut Tuhan. Amin Bapak Saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan akhir dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Saudara. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan adalah fokus pada Tuhan. Yang kedua, ada hati yang penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Ada iman di situ, ada pengharapan di situ. Ada kasih yang Tuhan tunjukkan di situ. Yang ketiga adalah berjuang dan pantang menyerah untuk berseru kepada Yesus. Amin. Sekalipun kita belum dijawab doanya, itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara Tuhan tidak ada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita suruh menunggu, artinya Tuhan sedang menyiapkan kapasitas kita untuk kita dapat mengelola apa yang akan Tuhan kasih buat setiap kita. Berkat yang Tuhan kasih. Kalau tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang besar gitu ya. Kayak seorang anak bayi dikasih nasi goreng. Nasi goreng berdua lagi kan. Umur 2 tahun, apa yang terjadi? Dikasih, ya bapaknya yang makan ya kan. Bukan anaknya. Nah, iya kan? Saya percaya Tuhan mau tunggu kita sampai benar-benar dewasa. Sampai benar-benar mencapai kapasitas di mana kita bisa mengelola berkat yang Tuhan kasih. Supaya kita nggak sombong Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, 4. Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-layan. Dan yang keempat, penuhi panggilan untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, saya tutup dengan satu pujian. Yang tadi Bapak Ibu Saudara, yes. Yes, sama-sama satukan hati kita. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, angkat tangan kita, memandang wajah-Mu, memandang
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, amin, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar, yes Lord, dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti. Dan hari-hari ini kami fokus kepada Tuhan. Kebaikan. Ada hati yang penuh dengan iman, pengharapan dan kasih. Berjuang dan pantang menyerah untuk berseru kepada Tuhan. Kami penuhi panggilan-Mu Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan hari ini. Karena itu kami mau kejar hadirat-Mu Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan ya Tuhan. Biar kami bertumbuh dan kami juga berbuah. Sehingga kami berbuah Tuhan, gak kami nikmati sendiri tapi banyak orang lain juga menikmatinya Tuhan. Biar hari-hari ini kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mengejar hadirat-Mu Tuhan, mengejar Engkau Tuhan, mengejar kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, yes. Kami tahu ya Tuhan, yes. Hari-hari ini biar kebesaran-Mu saja yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ajar kami terus dalam hari-hari kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan dalam keseharian hidup kami Tuhan. Engkau terus yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dahsyat. Luar biasa dan terus hari-hari kami juga Tuhan. Kami tetap bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati.